Oke, shalom, selamat pagi. Sekalipun di tengah cuaca hujan di kota Jambi, untuk tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, buat kasih, kemurahan Tuhan, yang terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih pada Tuhan, buat karya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, buat pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sungguh hanya oleh karena anugerah-Mu kami boleh hidup sampai hari ini. Kami bersyukur buat karya salib yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga Kau tebus hidup kami, dan Kau nyatakan kasih setia-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sungguh hanya kasih-Mu yang menyelamatkan kami, bukan perbuatan kami. Sebab itu biarlah seumur hidup kami Tuhan, kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini, buat kasih yang sempurna yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan.
yang sia-sia Tuhan. Sebab itu biarlah sepanjang masa dalam hidup kami mengasihi-Mu Tuhan selamanya. Sebab Engkau yang lebih dulu menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Kasih setia yang tak pernah berkesudahan. Kasih setia yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau serahkan hidup-Mu, Engkau serahkan nyawa-Mu untuk menebus hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Kau selalu baik bagi kami selamanya.
yang seperti-Mu. Satu-satunya Allah yang mengasihi kami. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turunkan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turunkan memberkatiku. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan selalu menjawab semua seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan
Betapa hati kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Sungguh tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau merelakan dan menyerahkan hidup-Mu untuk menebus hidup kami. Yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami, yang sempurna, Tuhan. Sebab itu kami berkata, tidak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Yang menebus hidup kami, yang menyelamatkan hidup kami, yang memulihkan hidup kami dari cara hidup yang sia-sia yang menuju kepada kebinasaan. Engkau jadikan hidup kami berarti. Engkau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Sebab itu betapa hati kami terus bersyukur kepada-Mu. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat yang memelihara hidup kami. Sehingga tidak ada yang perlu kami takutkan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Sebab Engkau yang menjawab semua doa kami. Sebab Engkau yang melawat seluruh hidup kami. Karena sedetik pun Engkau tidak pernah terlelap. Sedetik pun Engkau tidak pernah tertidur. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepada-Mu pagi hari. Kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sungguh sekali kami mau berkata, tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain, Tuhan. Sebab itu biarlah selama-lamanya tetaplah Engkau Tuhan kami. Satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Sungguh Engkau tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Ya, seperti pemazmur berkata, kami mau berkata, Tuhan, sekalipun daging kami dan hati kami hilang lenyap, tapi Engkaulah tetap yang di bagian dalam hidup kami. Karena sungguh tidak ada yang seperti-Mu yang kami ingini di bumi ini. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami, Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Karena Engkau sendiri Allah yang ada bersama dengan kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya, Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Yosia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Halo. Ya, pagi hari ini kita masih melanjutkan dari Matius 24, ya. Jadi Matius 24 ini masih bertema tentang 3 pertanyaan Tuhan Yesus, ya.
Kalau dimulai dari ayat yang ke-23, pertanyaan yang pertama, kapankah waktu itu terjadi? Yaitu mengenai kapan bait Allah akan diruntuhkan. Terus yang kedua, apa yang menjadi tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali? Dan yang terakhir adalah tanda dari kesudahan zaman. Kemarin kita sudah sampai ke ayat yang ke-39. Nah, pagi hari ini kita masuk kepada ayatnya yang ke-42. Nah, tentunya ayat ke-42 ini ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, karena dimulai dengan karena itu, ya. Jadi ada baiknya kita membaca dari ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Ayatnya yang ke-40, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayatnya yang ke-42, karena itu, ya, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan hari mana Tuhanmu datang. Ya, karena dimulai karena itu, artinya bahwa ayat ini ada kaitan dengan ayatnya yang sebelumnya. Kemarin Pak Santo menyampaikan bahwa perikop sebelumnya bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pada zaman Nuh. Nah, jadi ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41 dikatakan pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ya, ini sebenarnya di ayat yang ke-41 juga menggambarkan kondisi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu persis pada zaman Nuh. Artinya ada orang yang ikut naik ke dalam bahtera, artinya ini orang yang ikut di bawah, dan ada orang yang tidak ikut masuk ke dalam bahtera, artinya orang yang ditinggalkan. Nah, bedanya kalau dulu dibawa oleh Nuh bersama-sama di dalam bahtera, nah, tapi kalau yang dimaksud dengan ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-41 itu adalah ketika Tuhan Yesus mengangkat kita, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya di sini dikatakan ada dua orang di ladang, terus yang kedua ada dua orang perempuan yang memutar batu kilangan. Artinya ada orang yang kondisinya bersama-sama. Ada yang di ladang, ada yang sedang memutar kilangan. Ini adalah gambaran bahwa ini berarti adalah orang-orang yang dekat bersama-sama dengan kita, bisa orang-orang yang satu komunitas dengan kita, bisa juga itu gambaran tentang kita satu keluarga, ada yang diangkat, ada yang dipilih, dan ada yang tidak. Ya, bahkan di bagian lain, di surat yang lain dikatakan bisa jadi ini adalah kita suami istri yang paling dekat, bisa jadi kita yang diangkat, salah satu pasangan kita enggak, atau pasangan kita yang diangkat, tapi kita yang tidak terpilih, kan begitu. Artinya kita yang ditinggalkan itu adalah kita yang akan mengalami masa-masa sulit. Nah, tentunya kita tidak ingin ada dari anggota kita, keluarga kita yang tinggal ya dengan orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga, dalam satu komunitas, ya mungkin semua orang kita rindu, kita bersama-sama diangkat bersama Tuhan. Ya. Nah, terus di ayat yang ke-42 yang menjadi ayat kunci kita, karena dikatakan karena itu berjaga-jagalah, ya. Berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya. Kenapa berjaga-jaga? Karena dikatakan kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya. Sekalipun pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa ada tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya, dikatakan bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu adalah terjadi bencana di mana-mana, terjadi kelaparan, terjadi peperangan.
ya. Nah, tetapi dikatakan bahwa di ayat yang ke-42, sebab kamu tidak tahu kapan hari Tuhanmu datang. Artinya apa? Artinya sekalipun kita mengetahui tanda-tanda yang Tuhan berikan, tapi waktu itu memang sepertinya rahasia sekali. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita mempersiapkan diri, ya. Nah, kenapa dibilang berjaga-jaga? Mungkin kalau dibilang berjaga-jaga, mungkin kalau dalam pengertian kita berjaga-jaga, kalau saya punya kebun ya saya bayar satpam gitu untuk jaga, begitu ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan ayat ini berjaga-jaga artinya apa? Artinya ketika Tuhan datang, ya, apa yang menjadi standar supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, ya? Artinya apakah kita memiliki keserupaan dengan Kristus, ya? Artinya apakah kita serupa dengan Kristus? Itu adalah salah satu tanda keserupaan kita dengan itu adalah salah satu tanda syarat yang Tuhan inginkan supaya kita bisa dipilih bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita harus memiliki perasaan, pikiran yang serupa dengan Kristus. Perasaan seperti apa? Apakah kita memiliki kasih seperti Kristus? Apakah kita melihat di sekeliling kita, ya? Apakah kita melihat ada orang yang kesusahan? Apakah kita melihat ada orang yang mengalami kecewa? Apakah kita melihat ada orang yang hidupnya tidak ada pengharapan? Apakah kita menaruh kasih kepada mereka? Terus apakah kita orang yang mengampuni seperti Kristus yang mau mengampuni, ya, mengampuni dosa sekalipun dia tidak bersalah, tapi dia mengampuni orang, manusia, bahkan seluruh orang yang ada di dunia ini yang sudah berbuat jahat, yang bahkan sudah berencana untuk membunuh dia, ya. Tetapi Tuhan mengampuni. Apakah kita seperti itu? Ya. Terus apalagi pikiran dan perasaan Kristus tadi? Apakah kita seperti Kristus? Kita sudah memuridkan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah memuridkan istri kita? Apakah kita sudah memuridkan anak-anak kita? Apakah kita sudah memuridkan orang-orang di mana kita sehari-hari kita bekerja? Ya, apakah kita juga sudah memuridkan orang-orang yang ada di komunitas kita? Jadi dikatakan berjaga-jagalah artinya apa? Kita harus tidak hanya belajar perlu ya, kita perlu membaca firman Tuhan. Salah satu yang sudah kita lakukan adalah kita melakukan Coram Deo setiap hari. Artinya apa? Artinya berjaga-jaga adalah bagian dari situ. Kita harus tekun belajar firman Tuhan. Kita tahu apa yang harus kita persiapkan, tapi tidak sampai di situ, kita juga harus melakukan firman Tuhan. Kami dalam Komsel, selain dari Komsel Kota, kita ada Komsel di perkebunan, ya, salah satunya di perkebunan BMN, ya, itu sekitar 20 sampai 30 menit dari Kota Bungo, ya. Nah, jadi Komsel ini sebenarnya sejak awal pandemi itu sempat vakum, ya, karena tidak ada yang berani ke sana. Nah, tapi pada waktu gelombang pertama itu kita sudah jalan, ya. Waktu itu memang ada instruksi ya dari perusahaan bahwa kita nggak boleh berkunjung lagi ke selama pandemi gelombang pertama pada waktu itu, ya. Nah, tapi kita pikir karena mereka tidak ada yang ibadah datang ke gereja, jadi ya kami pikir ya sudahlah, kami coba kunjungi mereka gitu ya. Tapi tujuannya bukan untuk Komsel gitu ya. Kami hanya kunjungi satu keluarga, ya, kita berdoa, ya,
Nah, ternyata tetangga-tetangga yang lain dipanggil, begitu ya. Akhirnya yang tadinya kunjungan jadi komsel juga. Kita buka firman Tuhan, kita nyanyi 1-2 lagu, akhirnya jadi komsel juga. Nah, sekalipun ada larangan, kami tetap jalan juga. Sekalipun ya artinya protokol kesehatan tidak kami jaga, tetap kami lakukan, begitu ya. Nah, komsel ini berjalan sampai waktu gelombang kedua. Nah, yang gelombang kedua ini memang kan PPKM juga di Jambi, dan kami pun juga sebenarnya takut juga. Jadi kami putuskan kami stop dulu, ya. Artinya karena pada waktu itu cukup ketat. Nah, akhirnya komsel ini nggak jalan, ya. Nah, tetapi karena sudah cukup lama kami nggak berkunjung ke sana, jadi kami pun jadi lupa juga dengan komsel ini ya. Mungkin udah beberapa bulan ya. Mungkin ada 3 bulan nggak jalan komsel ini ya. Akhirnya beberapa hari, maksudnya kemarin itu kami coba kunjungi mereka ya, mau tanya kabar mereka ya. Nah, tadinya kami agak pesimis juga ya, karena sudah lama ya, mungkin mereka agak dingin ya, mungkin mereka juga agak menolak, tapi itu tadi ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita pada akhir zaman ini juga kita harus menggunakan pikiran, perasaan seperti Kristus. Artinya kita harus berjaga-jaga. Ya, artinya ya mungkin nanti kapan Tuhan datang, apakah kita serupa dengan Kristus ataukah kita tidak melakukan apa-apa begitu ya. Nah, puji Tuhan, waktu kami datang ke sana, mereka minta supaya anak mereka dibaptis. Ya, kalau dihitung-hitung sama anak-anak tetangga mungkin ada 6-7 anak ya minta dibaptis ya. Jadi kami ya exciting sekali ya, bersyukur sekali. Cuman kami bilang begini, maksudnya kebetulan ini orang Batak ya, jadi dia nanya, Pak, kalau di kita itu ada apa ya namanya, CD ya, pelajaran untuk apa? Ya pelajaran CD lah kalau di orang Batak ya. Jadi kita bilang bahwa di kita memang tidak ada CD, kita yang ada adalah bab dewasa, waktu bayi itu penyerahan, dan kita ada namanya SPK, saya pengikut Kristus. Nah, dijelaskan dan mereka juga setuju. Kalau bisa sih Pak, diadakanlah buat anak-anak kami, mau dibikin di Bungo juga, kalau bisa sih di Bungo, ya, biar kami kami inventaris anak-anak yang mau ikut, supaya anak-anak kami juga dibimbing, jadi nggak hanya sekedar dibaptis saja. Ya, jadi kami bersyukur bahwa sebenarnya yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan itu sebenarnya tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Artinya apa yang harus kami lakukan menjelang kedatangan Tuhan, apa yang harus kita ketahui dari firman Tuhan, ya tidak ada yang lain. Ya, artinya kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Ini sebenarnya merubah pandangan saya mengenai akhir zaman. Ya, karena banyak sekali kita yang berpikir ini akhir zaman itu seperti di film-film ya. Terjadi perang nuklir lah, terjadi penyiksa ada chip lah, ada apa yang seperti disampaikan kemarin ya. Nah, tetapi setelah kita baca dari Matius 24 sampai menjelang akhir dari Matius 24, sepertinya akhir zamannya orang Kristen itu berbeda dengan akhir zamannya yang agama-agama lain ajarkan, atau yang apa yang kita dengar-dengar, apa yang kita nonton di film ya. Jadi akhir zamannya orang Kristen itu adalah kita harusnya bersukacita menyambut kedatangan Tuhan. Artinya di situ adalah masa di mana Tuhan datang untuk menjemput kita, harusnya kita bersukacita dan kita harus mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita ya. Nanti supaya ketika Tuhan datang, apakah kita sudah memiliki karakter seperti Kristus ya? Apakah Tuhan melihat bahwa kita layak, kita serupa dengan Kristus. Ya, mungkin itu Pak Heri.
yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Yosia. Saya percaya kita diteguhkan oleh sharing kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan secara khusus kalimat penutup tadi ya. Jadi bagi kita orang-orang percaya, berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan itu bukan berharap-harap cemas, tapi berjaga-jaga itu dengan penuh sukacita yang lebih cepat, lebih baik. Artinya ketika kita berjaga-jaga itu, justru kita melakukan bagian kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, menuai jiwa-jiwa, semakin giat melakukannya. Kan seperti ada lagu yang dulu sering dinyanyikan. Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi, betapa senang hatiku bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Jadi berjaga-jaga itu bukan dalam ketakutan seperti Pak Yosia bilang tadi, apalagi lihat film, lihat versi dari kepercayaan lain, akhir zaman itu kan seperti ini, hingga kita berjaga-jaga dalam artian harap-harap cemas, enggak. Tapi justru di hari-hari ini kita berjaga-jaga itu artinya kita melakukan kehendak Bapa. Apa yang Bapa mau kita lakukan. Ya, sama seperti Ibrani pasal 10 ayat 25 contohnya salah satu. Menjelang hari Tuhan, harusnya kita ini saling menasehati. Saling menasehati itu apa? Untuk melakukan pertemuan ibadah. Ada komunitas yang kita bangun, ada jiwa-jiwa yang kita menangkan, dan semakin giat melakukannya. Nah, jadi sekali lagi, berjaga-jaga, ya seperti Pak Yosia katakan, bukan kita harap-harap cemas, ketakutan, fokus kepada apa yang akan terjadi. Fokus kita itu berjaga-jaga itu karena kita nggak tahu saja kapan waktunya Yesus datang. Karena bisa saja tiba-tiba Yesus datang, jangan sampai seperti yang digambarkan Pak Yosia tadi sesuai dengan firman di ayat-ayat sebelumnya. Akhirnya kita tertinggal, seperti firman Tuhan kemarin di zaman Nuh. Mereka nggak berjaga-jaga, mereka tetap asyik dengan hedonisme mereka, dengan gaya hidup mereka, sehingga tiba-tiba saja air bah itu datang. Nah, begitu juga dengan kedatangan Yesus kali yang kedua. Kita berjaga-jaga itu karena kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi sekali lagi bukan dalam harap-harap cemas, bukan. Tapi tetap seperti Nuh mengerjakan bagiannya, menyiapkan bahtera itu. Dan ketika tiba waktunya, mereka masuk dalam bahtera. Dan kalau seperti apa yang Pak Yosia katakan, ketika Yesus datang dan terjadi pemisahan antara orang yang berjaga-jaga, orang yang memang siap menantikan Tuhan, siap artinya tetap melakukan tugas, melakukan kehendak Bapa, yaitu mencari jiwa-jiwa, bersekutu, mendirikan kerajaan Allah melalui gaya hidup hari-hari. Ya, pada waktu itu kita akan masuk dalam kelompok orang-orang yang akan menyongsong Tuhan di awan. Jadi sekali lagi tetap semangat Bapak Ibu, nggak usah takut dengan apa yang akan terjadi. Bukankah ayat-ayat di atasnya Yesus sudah katakan, bukankah aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi nggak usah stres, nggak usah takut tentang apa yang akan terjadi. Apalagi di ayat-ayat pertama Yesus katakan itu baru permulaan penderitaan. Jadi nggak usah takut, jadi berjaga-jaga. Yang Tuhan maksudkan itu adalah, yuk kita tetap lakukan bagian kita. Tetap setia lakukannya. Sampai tiba-tiba waktu itu tiba, kita diubah, kita menyongsong Tuhan untuk kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oke, saya percaya kita diteguhkan oleh sharing firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh Pak Yosia. Oke, Bu Mirianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, shalom, selamat pagi. Saya ingin
menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan yang di ayat 40 dan 41. Memang ayat itu masih ada hubungannya dengan perumpamaan Tuhan mengingatkan pada zaman Nuh ya. Jadi kan ada teologi yang percaya tentang rapture. Nah, saya ingin mengatakan bahwa rapture itu sebenarnya kita juga tidak tahu. Tapi dari ayat firman Tuhan ini dikatakan begini, yang seorang akan dibawa, ya, dan yang lain akan ditinggalkan. Di sini dikatakan dibawa, bukan diangkat. Ya. Jadi maksudnya itu perumpamaan Tuhan mengingatkan tentang orang-orang yang dibawa masuk ke dalam bahtera Nuh pada waktu itu. Nah, kalau Tuhan akan datang seperti di ayat sebelumnya, Matius 24 itu ayat yang ke-30. Ya, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, pada saat Tuhan datang itulah Tuhan tampak di awan-awan permai. Itu hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang secara menyeluruh dilihat oleh semua manusia yang hidup dan yang mati di atas bumi. Dan kejadiannya kemudian nanti itu ada di Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem baru itu turun, bukan manusia yang diangkat naik. Jadi Yerusalem baru itu nanti turun. Kemudian bersama-sama di bumi inilah kita hidup bersama Tuhan. Itu sih pengertian saya dari ayat firman Tuhan ini. Nah, sekarang kalau kita harus berjaga-jaga, bagaimana berjaga-jaganya? Yang pertama, kita adalah harus melakukan seluruh perintah Tuhan. Ya, sebisa-bisanya, semampu-mampu kita lah. Ya, minta kekuatan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukan seluruh perintah Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menjauhi seluruh larangan Tuhan. Kita baca 10 perintah Tuhan di dalam Perjanjian Lama, ya. Kemudian ada hukum yang utama dan yang terutama, hukum kasih, ya. Bagaimana mengasihi, mungkin kita juga harus memacu diri kita. Yang pertama mengasihi seperti diri sendiri, kemudian perintah yang baru dari Tuhan, mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, itu inti dari seluruh pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Ya, semoga kita semua ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan sekali lagi saya mau teguhkan, percayalah bahwa sesungguhnya Roh Kudus itu sudah diberikan dalam hidup kita, dan dia diam selama-lamanya dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu akan menuntun kita, memimpin kita untuk melakukan seluruh kehendak Bapa. Jadi yuk semakin peka dan taat pada pimpinan tuntunan Roh Kudus. Itulah berjaga-jaga. Jadi sekali lagi berjaga-jaga itu bukan harap-harap cemas, kapan ya Tuhan datang ya, bukan. Tapi justru membuat kita exciting, kita bergairah. Yuk sama-sama lakukan bagian kita. Karena janji kedatangan itu pasti, ya dan amin. Oke, mungkin ada yang lain mau tambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki.
Oke, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Kami sudah diberi nafas yang baik pada sepanjang hari ini ya Bapa. Biar sepanjang hari ini kuasa hikmat akabudi tuntunan-Mu menyertai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk abang dari Dr. Yana Tuhan yang sakit, yang lagi dirawat di rumah sakit Jakarta Tuhan, yang mengalami sesak dan masalah jantung dan ginjal ya Bapa. Biarlah Engkau yang selalu menjamah dan bilur-bilur-Mu biarlah selalu menyembuhkan ya Bapa. Dan kami percaya yang terbaik Engkau sudah berikan, dan kami percaya kesembuhan ilahi terjadi atas abangnya Dr. Yana Tuhan. Dan kami percaya juga ya Bapa, biarlah Engkau memberikan organ-organ tubuh yang baru bagi abang dari Dr. Yana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Lala Tuhan, anak dari Ibu Yani. Biarlah Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu bilur-bilur-Mu juga menyembuhkan organ jantung dari Lala ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan organ jantung yang baru ya Bapa. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu, dan kami percaya kesembuhan ilahi sudah terjadi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini selalu di hati-Mu Tuhan, dan biarlah Indonesia ini Engkau berkati, Engkau juga sertai para pemimpin kami ya Bapa, baik Presiden, Wakil Presiden, dan segenap Menteri Tuhan, dan aparatur negara, TNI dan Polri Tuhan, biarlah dapat bersatu hati, penuh roh takut akan Tuhan dalam menjalankan roda kepemimpinan bangsa Indonesia ini Tuhan, sehingga Indonesia ini terjadi keadilan sosial dan kemakmuran ya Bapa. Jauhkan dari teroris, jauhkan dari bencana alam apapun yang tidak baik Tuhan. Biarlah kesejahteraan bangsa Indonesia ini terjadi Tuhan. Dan kami percaya juga kota Jambi dan sekitarnya akan penuh dengan kesejahteraan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Daniel Aheng bisa tutup dalam doa. Ya, Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu kepada kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ada dalam keadaan kuat dan sehat karena Engkau begitu baik bagi kami semua. Engkau menjaga kami ya Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini hamba mau serahkan ya Tuhan seluruh anggota grup yang ada di kolom video ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami, tangan-tangan kami Engkau berkati, Engkau bawa berhasil bagi kami semua ya Tuhan. Engkau jauhkan kami dari piru-piru jahat ya Tuhan Yesus. Engkau jaga dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, supaya kami ada dalam keadaan kuat dan sehat ya Tuhan Yesus, dan dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, supaya kami tetap berjaga-jaga ya Tuhan, Roh Kudus, tetap urapi kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap kuat menghadapi setiap masalah kami, karena setiap masalah kami, Engkau ada di dalam untuk menolong kami ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Engkau urapi kami, Engkau tambahkan iman kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap setia sampai akhir Engkau datang kali kedua pada kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Roh Kudus urapi kami, dan sebelumnya kami naikkan doa berkat. Kita angkat tangan sama, kita terima berkat Tuhan. Dan terima berkat damai sejahtera, kekuatan keselamatan melimpah-limpah, berkat dimensi yang baru yang datang dari Allah Bapa di surga, dan kuasa kebangkitan anak yang Tuhan Yesus Kristus, nampun sekali manis sama Roh Kudus yang sudah cerah, doakan bagi kita semua. Dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.